Terima kasih Putri atas anugerah penyelamatan nyawa ini. Bukan apa-apa. Cepatlah pergi ke Yue Longmen. Sejak Mama turun ke dunia manusia untuk menjalani cobaan, sudah ribuan tahun aku tidak bertemu dengannya. Hari ini aku turun ke dunia manusia. Aku harus menemukannya. Barang-barang langka dari Tianting ini, aku tidak tahu apakah Mama akan menyukainya. Bapak Dewa, bukankah kau seharusnya di Jin Luandian meninjau laporan? Jika aku tidak datang tepat waktu, apakah kau akan menyelinap ke dunia manusia lagi? Bapak Dewa, lepaskan aku. Hari ini tidak ada yang bisa menghentikanku. Apa yang salah dengan Tianting? Permata indah dan giok berlimpah. Semua dewa-dewi memperlakukanmu seperti bintang yang dipuja. Mengapa kau harus turun ke dunia manusia? Tianting memang bagus, tapi mereka semua bukan Mama. Aku ingin Mama. Siapa sangka, ribuan tahun yang lalu, Senjun turun ke dunia manusia untuk menjalani cobaan cinta dan malah membawa kembali seorang anak. Anak ini memiliki kekuatan ilahi untuk membalikan keadaan dan mengubah takdir tiga alam. Siapa yang tidak tahu? Shenjun ini berwatak dingin, tidak tertarik pada wanita. Tapi entah kenapa dia jatuh cinta. Sudahlah, dia sudah turun ke dunia manusia untuk menjalani cobaan. Hanya kasihan Putri, sejak kecil tidak punya ibu, selalu merindukan, ingin turun ke dunia manusia mencari ibunya. Itu wajar saja. Kau ingin pergi? Ayah tidak akan melarangmu. Tapi ingat baik-baik, takdir manusia sudah ditentukan oleh langit. Jangan ikut campur sembarangan. Jika tidak, pasti akan dihukum langit. Tidak mau dengar, tidak mau dengar. Dia sekarang berstatus manusia biasa. Ingatannya tentangmu juga disegel. Meskipun kau menemukannya, dia tidak akan mengenalimu. Ini garis takdir Bapak Dewa. Dengan ini, aku bisa menemukan Mama. Mama, aku datang mencarimu. Mama, aku akhirnya menemukanmu. Tidak beres, Mama dalam bahaya. Tidak beres, Mama dalam bahaya. Hah? Astaga, gadis kecil ini ternyata menggunakan satu tangan, berhasil menghentikan truk besar ini. Siang bolong begini, aku tidak sedang bermimpi kan? Ini pasti Barbie berotot. Aku tidak tahu. Mama, aku akhirnya menemukanmu. Gadis kecil, jangan sembarangan memanggil. Aku masih gadis perawan. Bagaimana mungkin aku ibumu? Benar kok, garis takdir Bapak Dewa ada padamu. Anak ini kenapa? Aneh sekali. Tapi dia sangat imut. Dia juga baru saja menyelamatkanku. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Siapa namamu? Sama-sama, Mama. Namaku Fushin. Fushin? Sepertinya hari ini kamu adalah bintang keberuntungan kakak. Tapi kenapa kamu sendirian di sini? Di mana ayah dan ibumu? Bukan kakak. Apa? Ini Mama. Mama, jangan tinggalkan aku dengan orang lain ya. Fushin selalu merindukanmu. Sudahlah, kenapa harus berdebat dengan anak kecil? Lalu, ayahmu di mana? Di surga? Oh, begitu. Anak malang lainnya. Fusin kecil, kalau begitu, hari ini ikut kakak dulu ya. Senjun gawat, Putri diam-diam turun ke dunia manusia lagi. Sudahlah. Dengan kekuatan sihirnya, tidak ada yang bisa melukainya di dunia manusia. Nanti saja. Aku sendiri yang akan menjemputnya kembali. Pergilah. Benda-benda di dunia manusia ini, seperti roda api, tidak secepat aku terbang. Tapi bisa dekat dengan Mama, aku suka. Gadis kecil ini terus saja bergumam. Mungkinkah tadi dia terlalu terkejut? Fusin kecil, kenapa?
Apa kamu merasa tidak enak badan? Kakak akan membawamu ke rumah sakit. Mau? Mama, aku lapar. Pas sekali. Aku pengantar makanan. Tujuan selanjutnya adalah toko burger. Katanya tidak ada anak kecil yang bisa menolak godaan burger. Aku tidak percaya. Di Tianting, makanan lezat apa yang belum pernah aku makan? Memangnya seenak apa? Gadis kecil tertentu tadi bilang tidak percaya ya. Mama juga makan. Makan saja sendiri. Makan pelan-pelan. Masih banyak kok. Ma, wanita Sun Wanwan itu punya uang. Di luar makan enak dan bersenang-senang, tapi pura-pura miskin pada kita. Ayo. Dasar anjing tak tahu terima kasih. Berani-beraninya kau meninggalkan aku dan kakakmu di rumah, lalu pergi sendiri makan enak. Kurasa kau sudah gila. Wanita jahat, jangan ganggu mamaku. Dari mana datangnya gadis kecil ini? Minggir sana. Ma, Sunu Anuan, dasar imut, anak durhaka. Berani-beraninya kau memukul ibu kita. Akan kubunuh kau. Fusin kecil, jangan takut. Mama, sakit? Fusin akan menyembuhkanmu. Telinga yang tadi perih, sepertinya tiba-tiba tidak sakit lagi. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Berani-beraninya dia memukulku. Ma, dia hanya seorang gadis kecil yang tidak bersalah. Kalau kau marah, lampiaskan padaku. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Bagus sekali kau, Sun Wanwan. Pantas saja kau tidak mau pulang dan menikah. Ternyata kau di luar dihamili orang. Hamil di luar nikah, melahirkan anak, malu untuk pulang. Anak-anak mendengarkan. Bisakah kau tidak mengatakan hal-hal ini di depan anak-anak? Jangan panggil aku Ma, aku bukan ibumu. Baru lulus kuliah, sudah punya anak sebesar ini. Bagaimana mungkin aku punya anak sepertimu? Putri tak tahu malu ini. Katakan, apakah itu anak bajingan itu? Dia hanya kutemukan di pinggir jalan. Karena kasihan, jadi ku bawa dia makan saja. Aku dan Shen Yu tidak ada apa-apa. Jangan menuduhku. Sudah, tidak ada lebih baik. Pikirkan saja, pria itu bahkan 500.000 saja tidak bisa mengeluarkan. Bagaimana bisa dia menikahimu? Aku dan ibu sudah mencarikanmu yang bagus. Anak mandor itu. Jika kau menikah dengannya, kau pasti akan bahagia. Jangan kira aku tidak tahu. Mereka berjanji memberi kalian 1 juta. Hanya karena aku dinikahkan dengan anak bodohnya itu. Hanya untuk meneruskan keturunan. Kalian demi uang harus mengorbankan kebahagiaanku. Tidak akan menikah? Dari mana aku dapat uang untuk menikah? Sun Wanwan, aku beritahu kau. Bulan ini jika aku tidak dapat 500.000, aku akan mengikatmu dan tetap akan menikahimu. Mama, lari! Aku akan memberi kalian jimat sial, karena kalian mengganggu mamaku. Kenapa aku di sini? Mama, siapa 2 orang tadi? Itu mama dan kakakku. Mereka ingin aku menikah dengan orang yang tidak kusukai. Padahal aku sudah punya pacar. Kenapa aku menceritakan ini padamu? Kamu kan masih kecil, mana tahu apa itu pacar. Apa maksudnya? Mami, kenapa Mami bisa begitu meremehkanku? Fusin itu pintar sekali. Fusin tentu saja tahu apa itu pacar. Tapi Mama, sekarang Mama punya pacar. Gawat, gawat. Mama sudah tidak hului orang lain. Bapak Dewa bodoh. Untung aku diam-diam kabur. Betul, kakak, aku sudah punya pacar. Sayangnya, aku masih harus menabung. Mengobati ayah. Sambil mengobati, sambil menabung. Sulit sekali menabung sampai 500.000. Jika tidak cukup menabung, uang mahar 500.000 itu, aku tidak akan bisa selamanya bersama dia. Setiap kali aku selesai mengobati ayah, sisa uangnya selalu aku tabungkan untuknya. Tapi lambat sekali. Entah kapan ini akan berakhir. Aneh, bagaimana Mama bisa punya takdir kekurangan uang? Takdir seperti ini biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang sangat jahat. Mungkinkah ada seseorang yang mencuri takdir Mama? Mami, siapa nama pacarmu? Bisakah kamu menuliskan tanggal lahir dan jam lahirnya untukku? Tanggal lahir dan jam lahir? Kamu mau meramah?
Fuxin kecil. Namanya Shen Yu. Dia teman kuliahku. Dia sangat baik padaku. Gawat! Mama bertemu pria brengsek. Tidak bisa. Aku harus segera memberitahu. Dia harus tahu kebenarannya. Mama, hotel di depan itu familiar sekali. Keluargaku sepertinya ada di sana. Mami, bisa antar aku ke sana? Aku kebetulan ada pesanan antar. Harus diantar ke sana. Kakak, hanya kamu yang kucintai. Tadi malam aku menunggumu begitu lama di hotel. Kamu di mana? Shen Yu, jangan lupa. Aku memberimu 50.000 sebulan. Kamu itu cuma anjing peliharaanku. Sebaiknya kamu jangan sampai aku tahu. Kamu di luar sana mencari wanita lain. Istriku, kakak, aku salah. Hari ini, aku pasti akan memuaskanmu. Siapa itu? Itu mainan baruku yang kubeli. Sayang, ambilkan. Sun Wanwan. Shen Yu. Kenapa kamu di sini? Shen Yu, bawa barangnya, cepat kemari. Jangan biarkan kakak menunggumu terlalu lama. Pria brengsek, ini akibatnya karena menipu ibuku. Nuan Nuan. Shen Yu, aku sangat mempercayaimu. Tapi kau benar-benar mengkhianatiku. Sudah bersama bertahun-tahun. Tak kusangka seleramu seberat ini. Seleraku berat? Kau ini siapa? Berani bicara begitu padaku? Shen Yu, jelaskan padaku. Aku yang membiayaimu. Kau masih berani di luar sana mencari wanita lain? Aku tidak tahu. Kau lembur setiap malam hanya untuk di hotel melakukan hal seperti ini. Kau benar-benar membuatku jijik. Padahal aku ingin menikahimu. Nuan Nuan, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Sebenarnya aku punya banyak utang. Aku benar-benar tidak sanggup membayarnya. Aku menggunakan tubuhku untuk membayarnya. Tapi di hatiku hanya ada dirimu. Sungguh, 100% benar. Di hatiku selalu hanya ada kamu. Satu kata mantra, ungkapkan kebenaran. Sudah. Apa aku harus mengakuinya? Ya, aku memang menduakanmu. Kamu sudah tua dan jelek, tapi percaya diri sekali. Kalau bukan karena uangmu, untuk apa aku bersamamu? Apa untungnya? Untung usiamu lebih tua dari ibuku? Atau untung kulitmu yang kendur? Cih! Shen Yu, kau tunggu saja. Hei, dan kamu, si miskin. Selain muda, cantik, dan bodoh, tidak ada gunanya sama sekali. Aku hanya main-main denganmu. Kau malah menganggapnya serius. Benar-benar tidak punya otak. Oh, Atau pembawa sial. Setiap kali aku menabung sedikit uang, pasti ada masalah. Aku bersamamu ya. Takut kamu menularkan kesialanmu padaku. Kalau bukan karena uang yang kau berikan padaku, apa aku akan memohon padamu? Mimpi saja kau. Cukup. Kembalikan semua uangku. Uangmu, begitu masuk ke kartuku, itu sudah jadi uangku. Apa kau tidak takut aku lapor polisi? Bukti apa yang kau punya untuk membuktikan uang itu milikmu? Lagi pula, kau datang ke hotel ini bukankah juga untuk berselingkuh dengan pria? Anak sudah sebesar ini, masih saja di depanku berpura-pura suci dan tak mau disentuh. Benar-benar sudah jadi wanita murahan, tapi masih mau menjaga reputasi. Shen Yu, jangan gunakan pikiran kotormu untuk menilaiku. Shen Yu, tidak semua orang semenjijikkan dirimu.
Aku dengar dia memanggilmu Mama. Sun Wanwan, uang itu tidak akan kuberikan. Kalau kamu tidak mau, aku akan beritahu semua orang. Kamu berhubungan badan dengan orang lain dan sudah punya anak. Cepat enyah! Kamu yang bodoh. Menurutku kamu ini otakmu tidak berkembang sempurna. Otak kecilmu tidak berkembang sama sekali. Kamu berani menindas ibuku seperti ini? Aku akan menghukummu dengan sambaran petir. Nasib buruk akan mengikutimu seumur hidup sampai mati. Nasib buruk akan mengikutimu. Sun Wanwan, kamu tidak hanya punya anak, tapi juga punya anak bodoh sama sepertimu. Aku tanya padamu, kamu mau bayar utang atau tidak? Ini, aku bayar. Puas? Aneh sekali. Nah, uang yang kamu berikan padaku sudah kupakai sebagian. Sisanya sudah kuberikan padamu semua. Cih, Mama, pria brengsek ini sudah miskin, pengangguran, sok lagi. Ayo, kita pergi. Hei, kau. Cih, anak ini benar-benar aneh. Membuatku tanpa sadar mengatakan yang sebenarnya. Sial. Hei, bagaimana caramu menyetir? Kenapa aku sial sekali hari ini? Fusin kecil, kau berulah lagi ya? Siapa suruh dia mengganggu Mama? Biarkan dia seumur hidupnya dihantui kesialan. Mama, di dunia ini banyak kok pria baik. Misalnya ayahku, dia jauh lebih baik daripada pria brengsek itu. Bagaimana kalau Mama mempertimbangkan ayahku? Aku pasti akan membantumu mendapatkannya. Anak bodoh, ayahmu ada di surga. Bagaimana aku bisa bersamanya? Oh, benar juga. Aku harus mencari cara agar Bapak Dewa turun ke dunia manusia. Sayangnya, selama bertahun-tahun ini, semua usahaku sia-sia saja. Tidak tahu kalau keluarga nanti tanya, kita harus jawab apa? Harus kita alihkan gimana? Mama, cek saldonya deh. Fusin punya uang loh. Fusin bantu Mama nabung. Fusin, nasibmu memang kurang rezeki. Itu sudah ketentuan langit. Takdir manusia fana. Tidak boleh diubah sembarangan dengan kekuatanmu. Jika kau ketahuan lagi bermain akal bulus, aku akan segel seluruh kekuatanmu dan langsung menyeretmu pulang. Cuma bisa menyulitkan kami, ibu anak. Terima kasih ya, Fusin kecil. Niat baikmu, Mama terima. Tapi ini urusan orang dewasa. Bukan cuma karena kau gambar, beberapa angka saja sudah bisa menggantikan segalanya. Bapak Dewa jahat. Larang pakai kekuatan. Terus caranya gimana dong supaya Fusin bisa bantu Mama kumpulin uangnya? Ada pesan masuk. Gawat. Kok udah malam begini? Dasar anak pemboros, kamu lari kemana? Aku dan kakakmu sudah mencarimu lama, tapi tidak menemukanmu. Kenapa? Karena kamu bisa menghasilkan uang, kamu mulai membenci kami. Bahkan ayahmu tidak kamu pedulikan lagi. Nuan-nuan. Cepat lari! Ayah! Bangun, Ayah. Ayah. Bangun, Ayah. Ayah! Bangun. Ayahmu mungkin bisa sadar, tapi mungkin juga tidak akan pernah sadar seumur hidupnya. Nona Su, Anda harus bersiap.
Tidak bagus. Selama ini, aku selalu menyuruh pria brengsek itu mentransfer uang untuk ayahku. Tapi aku tidak pernah bertanya berapa banyak yang dia transfer. Bagaimana jika dia tidak mentransfer sepeser pun untuk ayahku? Masih berpikir untuk mengatakan ayahmu sedang dalam perawatan intensif untuk menipunya agar kembali. Sekarang sudah terjadi. Gak usah ditipu juga. Dia pasti pulang sendiri kok. Nian, dia pasti pulang sendiri. Nian, tunggu dia balik. Nah, sisa 500.000 ini bakal jadi milik kita. Ayah, uang ini bawa saja buat jajan di jalan ya. Fusin kecil. Kakak ada urusan, harus pulang sebentar. Biar kakak antar ke polisi cari mama di sana ya. Aku harus segera pulang jenguk ayah. Baru tenang kalau dia aman. Apa? Mama kok mau ninggalin aku lagi? Nggak boleh. Aku mau lihat siapa sebenarnya yang lebih penting daripada anak kesayangan Mama. Kok pergi gitu saja? Kenapa sih kamu pergi? Mama Kanimi, ayah di sana juga nggak bisa makan. Kita makan saja. Pria menyebalkan itu mati pun gak mau nyeret-nyeret anaknya. Malah menyuruhku menyewa orang untuk menangisi dia. Dasar pembawa sial. Ma, kita sudah menunggu 3 jam, tapi Sunuan-Nuan belum juga kembali. Menurutmu, apa dia akan tiba-tiba berubah pikiran? Tenang saja, yang paling dia pedulikan adalah ayah yang sudah mati ini. Selama-lamanya akan dikenang. Selama ayahmu masih di rumah kita, dia harus menghidupimu. Begitu dia kembali, pernikahan ini mau tidak mau dia harus menikah. Tidak menikah pun dia harus menikah. Ma, kau memang pintar. Kalau dia sampai tahu ayahnya meninggal, dia pasti akan bersembunyi dan tidak kembali. Aku lebih baik mati hari ini daripada membiarkan kalian menggunakanku untuk mengancam putriku. Dasar tua bangka. Karena kau menghalangi jalanku mencari uang, maka matilah kau. Apa yang akan kau lakukan? Mama, kau tidak boleh kembali. Ayahku sakit. Aku harus kembali. Kalau aku langsung bilang, kakek sudah dibunuh oleh orang-orang jahat itu. Mama pasti sedih sekali. Sudahlah, aku akan menemani Mama, melindungi Mama saat kembali. Mama, aku tidak mau sendirian pergi ke kantor polisi. Bolehkah aku ikut? Aku akan sangat patuh, tidak akan merepotkan Mama. Aku bisa melindungi Mama. Kalau begitu, aku akan membawamu pulang. Tapi kamu tidak boleh memanggilku Mama, oke? Jam segini, siapa yang mengadakan pemakaman? Mami harus siap mental. Aduh, Nuan-Nuan. Akhirnya kamu pulang juga. Soal ayahmu, aku juga sangat menyesal. Mumpung belum dikubur, cepatlah pergi melihatnya untuk terakhir kalinya. Apa? Maksudmu ayahku dia? Ayahmu infeksi lukanya. Dia meninggal dunia. Mama! Kakak, hati-hati! Anak ini, Sunuan-Nuan belum menikah. Belum jadi menantuku. Jangan-jangan dia di luar sana. Ada apa-apa ya? Ayah? Ayah, kenapa kau tidak bisa menungguku? Tunggu aku sebulan lagi. Aku sudah kumpulkan biaya pengobatan. Aku bisa membawamu ke rumah sakit. Ayah! Maafkan aku. Aku tidak berguna. Aku yang menyebabkan kematianmu. Ayah! Mama, jangan sedih lagi. Sebenarnya, aku punya cara. Kau itu anak dari si pembawa sial itu.
Su Nuan adalah kakakku. Kenapa? Tidak boleh. Kau masih pura-pura. Kau pikir aku tidak tahu? Sudah Kiang. Sudah memberitahuku. Aku sudah tahu dia bukan wanita baik-baik. Wanita tak tahu malu. Punya anak di luar nikah. Untung kakakku meninggal lebih awal. Kalau tidak, Dia pasti akan mati karena ulahnya. Aku tidak mengizinkanmu memaki dia. Wanita, pergi dari sini. Kau tidak pantas menangis di sini. Manusia bodoh. Manusia bodoh. Beraninya. Shinshin, hati-hati. Mama, akhirnya kau peduli padaku. Aneh. Aku jelas sangat sedih. Tapi tidak merasakan apa-apa dari orang-orang di sekitarku. Tapi kenapa? Saat Fusion kecil dalam bahaya, aku bisa merasakannya. Keberadaan bajingan kecil ini pasti akan membuat keluarga Cheng membencinya. Aku harus mencari cara untuk menyingkirkan anak haram ini. Kau itu, putri si pemboros uang itu. Su Nuan adalah kakakku. Ada apa? Mama, ayo kita pergi saja. Kalau Mama terus begini, Mama akan lebih terluka. Tidak bisa. Karena ayahku, dia sudah meninggal. Kalau begitu, aku akan membawanya pergi. Bahkan jika ini yang terakhir, setidaknya aku bisa berbakti. masih mau pergi? Sepertinya aku harus memberinya obat. Baiklah, jika kau ingin membawanya, bawalah. Ini adalah air madu terakhir yang ayahmu tinggalkan untukmu. Minumlah seteguk sebelum pergi. Minumlah, dasar pengganggu. Aku benar-benar berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Tidak benar, aku sudah memberikan dosis yang cukup. Pada saat ini, dia seharusnya sudah pingsan. Kenapa tidak ada reaksi? Pria, berikan aku pria. Aku mau pria. Su Nuan, bibimu gila. Nak, tubuhku panas sekali. Tolong ibu, tolong ibu. Berani-beraninya di siang bolong. Muai mapas pakaian. Di pemakaman kakaknya sendiri. Dan dia bilang Su Nuan yang main gila. Menurutku, dialah yang paling tidak tahu malu. Orang jahat, karena kamu mengganggu mamaku. Rasakan akibatnya. Dasar jalan kecil, akan kubunuh kau. Berani-beraninya kau memukul mamaku. Fusin, kau tahu kesalahanmu. Fusin, kau tahu kesalahanmu? Bapak Dewa, dengarkan penjelasanku. Sebelum kau turun ke dunia manusia, bukankah ayah sudah memperingatkanmu? Jangan sembarangan ikut campur dalam takdir manusia biasa. Ini semua salah orang-orang jahat ini. Mereka mengganggu mama. Aku jadi marah dan sedikit berlebihan. Terutama dia. Bukan hanya mengganggu mama, tapi juga ingin menyerahkan mama kepada orang lain. Dia adalah ibumu? Bagaimana? Sudah 1000 tahun berlalu. Mama masih secantik dulu kan? Sebelum Nuan turun ke dunia manusia, aku telah menetapkan takdir kekayaan untuknya. Jika itu benar-benar Nuan, tidak mungkin dia berakhir dalam keadaan seperti ini. Fusin, siapa dia? Kenapa muncul begitu saja? Mama, dia Bapak Dewa. Dia adalah dewa terkuat di seluruh dunia ini. Dan juga pria yang paling mencintaimu. Jangan bicara sembarangan. Hal ini sampai tersebar. Bagaimana aku bisa mencari pacar? Mama tidak perlu mencari lagi.
Bapak Dewa adalah ayahku dan juga suamimu. Jangan bicara omong kosong. Aku bahkan tidak mengenalnya. Fusin, kau telah mengambil nyawa manusia Fana. Hukuman surgawi akan segera tiba. Cepat kembali bersamaku. Aku tidak mau pergi. Meskipun aku mati, aku harus tetap bersama Mama. Jika tidak pergi, kau akan mati. Dia bukan ibumu. Ikut aku. Mama, ini adalah garis takdir antara Mama dan Bapak Dewa. Lihat, aku tidak membohongimu, kan? Nuan-Nuan, ini benar-benar kau. Apa yang mau kau lakukan? Jangan mendekat. Nuan-Nuan, ini aku. Aku tidak mengenalmu. Jika kau mendekat lagi, aku akan lapor polisi. Bapak Dewa, Mami sekarang belum bisa mengingat. Jangan menakutinya. Nuan-Nuan, ribuan tahun ini kau pasti sangat menderita. Aneh, aku jelas tidak mengenalnya. Tapi kenapa? Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Kali ini, demi Nuan-Nuan, aku akan membuat pengecualian sekali. Aku akan membebaskanmu dari hukuman surgawi ini. Aku tahu Bapak Dewa yang terbaik. Su Nuan-Nuan, dasar anjing tak tahu terima kasih. Ayahmu baru saja meninggal karena ulahmu. Sekarang kau masih ingin aku menemaninya mati? Ayahku meninggal karena ulahku. Kau tidak punya hati. Apa kau tahu? Saat ayahmu sekarat, dia masih memikirkanmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Keinginan terakhir ayah sebelum beliau pergi adalah agar kau menikahi Cheng Ping. Ibu tidak menyetujui hal itu. Karena ayah tersendat napasnya, beliau pun mengembuskan napas terakhir. Ayah, putri yang tidak becus. Kejam sekali. Jangan bicara sembarangan. Dari mana datangnya anak ini? Berani ngomong ngawur di sini? Masih berani memukulku? Akan ku robek mulutmu. Aduh. Heh, kau, Su Nuan-Nuan. Dengarkan baik-baik. Kalau kau masih punya hati nurani, kalau kau masih punya hati, kau harus turuti wasiat terakhir ayahmu. Nikahilah Cheng Ping. Justru kalian yang ingin memaksa Taka menikahi putra Tolo milik Tuan Cheng itu. Kakek saja tidak setuju. Kalian malah dengan kejamnya membunuhnya. Fusin, jangan bicara sembarangan. Kita kan satu keluarga. Tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. Ma, aku tidak ngawur. Kalau Ma tidak percaya, aku buktikan untuk Ma lihat. Ma, lihat ini. Ini rekaman dari setengah hari yang lalu. Ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa melihat ini? Kakek dibunuh. Kau tidak peduli? Apa kau akan membiarkan saja Mama menikah dengan si bodoh itu? Nuan-Nuan turun ke dunia manusia untuk berlatih. Ini adalah cobaan yang harus dia lalui. Bapak Dewa, apa kau benar-benar sekejam itu? Kau benar. Karena aku sudah datang, aku tidak bisa membiarkan Nuan-Nuan kecewa. Ada apa dengannya? Kenapa dia bergerak? Bukan salahku. Bapak Dewa, tidak bisakah kau langsung saja menyidupkan kembali kakek? Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Benar saja, tidak bisa menghindari hukuman langit. Fusin, kau tidak boleh lagi menggunakan kekuatan dewa. Jika tidak, kau akan mati di tempat. Ayah. Aduh, ini... Dia hidup lagi, dia hidup lagi. Cepat bantu aku. Bagaimana mungkin? Aku melihatnya sendiri, menghembuskan napas terakhir. Apa kau sudah membereskannya dengan bersih? Aku sendiri yang meracuninya. Tidak mungkin dia masih hidup. Ayah, bukankah kau sudah... Aduh, kenapa aku ada di sini? Aduh, ranjang gobrok ini membuat pinggangku sakit. Cepat bantu aku bangun. Hei, Pak Tua, hati-hati. Terima kasih ya, anak muda. Hei Nuan-Nuan, kapan kau menikah? Anakmu sudah sebesar ini. Dia adalah... Kakek, dia ayahku.
Ayah, bukan seperti yang ayah kira. Dia putrimu. Cepat jelaskan. Fusin benar. Aku memang suami Nuan-Nuan. Salam hormat, ayah mertua. Hei, Jangan bicara omong kosong. Siapa ayah mertuamu? Ayah, kau menyuruhku menikah dengan Cheng Ping. Apa? Kapan aku mengatakan itu? Konyol. Orang tua, kau tahu kondisi keluarga kita. Kau tahu itu. Sudah Chang nanti beli rumah, menikah. Semuanya bergantung padanya. Ayah, Cheng Ping bukan orang bodoh. Diam kau. Kalau kau tak punya uang untuk menikah, itu karena kau tak punya kemampuan. Jangan harap kau bisa menjual mamaku demi uang. Kau? Sudah Chang itu putra kandungmu. Apa kau tega melihatnya melajang seumur hidup? Nuan-Nuan. Juga putri kandungku. Kau! Su Cheng, aku peringatkan kau, Tuan Cheng akan segera datang. Jika hari ini kau tidak membiarkan Su Nuan-Nuan menikah dengan putranya, tanggung sendiri akibatnya. Kau ingin aku setuju, Nuan-Nuan, menikah dengan si bodoh itu. Kecuali kalian hari ini langangkahi mayatku dulu. Kau! Baik. Dasar kakek tua sialan. Jika aku berani melakukannya sekali, aku tidak takut melakukannya lagi. Hentikan! Minggir. Berlutut. Lepaskan aku. Xuan Ye, jangan. Aneh. Bagaimana aku bisa tahu namanya? Jadi, sudah Chang. Kaulah yang membunuh ayahku? Su Nuan-Nuan, kurasa kau sudah gila karena terlalu banyak belajar. Bukankah ayahmu masih hidup dan baik-baik saja di sana? Jika bukan karenamu, mengapa ayahku terbaring di sana? Siapa tahu dia punya kebiasaan aneh. Tanyakan sekali lagi. Su Chang, jujur saja, apakah kau yang membunuh ayahku? Akulah yang meracuni ayahku sampai mati. Dia melahirkan dan membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apakah kau pantas melakukan ini padanya? Aku juga terpaksa. Dia tidak setuju kau menikah dengan Cheng Ping. Aku tidak akan mendapatkan uang dari Tuan Cheng. Aku tidak akan bisa menikahi istriku. Ayah! Minumlah. Aku hanya ingin Mami tahu kebenaran masalah ini. Orang tua, kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Mulai hari ini, aku tidak punya istri sepertimu. Dan tidak punya anak sepertimu. Apapun yang ingin kalian katakan, simpan saja itu untuk dipenjara. Kau, Mama, bangun. Membiarkan kami masuk penjara? Apa kalian punya bukti? Apa kalian punya bukti? Semua bukti ada di ponsel Mama. Cih! Dasar bajingan kecil. Jangan kira dengan sedikit kecerdasanmu itu kau bisa membodohi kami. Jika kau berani, keluarkan saja buktinya. Su Nuan-Nuan, kenapa kau jadi bisu? Tadi kau sangat cerewet kan? Dengan IQ-mu yang segitu, Kau masih meremehkan orang lain. Cheng Ping itu bodoh. aku beritahu ya, bisa menikah dengannya, itu kamu yang beruntung. Bapak Dewa, cepat bantu Mama. Tanpa bukti lisan, memang tidak bisa dihukum. Benarkah tidak ada cara lain? Su Nuan-Nuan, aku beri kamu kesempatan terakhir. Jika hari ini kamu patuh menikah dengan Cheng Ping, aku akan anggap semua ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, jika Tuan Cheng menyalahkanmu, aku tidak bisa membantumu. Aku... pergi sana. Mulai sekarang, aku anggap istri dan anakku sudah mati. Kamu! Ma, hari ini ada 2 dukun ini. Kita tidak akan untung. Lebih baik kita rencanakan lagi. Su Cheng, karena sudah bicara sampai sudah begini keadaannya. Baiklah. Mulai hari ini, kau jalani jalanmu sendiri. Aku urusi hidupku. Nyah kau. Ayah, aku yang bersalah padamu. Nuan-Nuan, kalau bukan karena kamu hari ini, nyawa tua aku ini pasti sudah melayang. Aku akan menemukan bukti mereka membunuh ayah mertuaku. Mah, tenang saja. Ada Bapak Dewa di sini. Taruh saja hatimu dan jangan khawatir. Nuan-Nuan,
Usiamu juga sudah tidak muda. Waktunya kamu membangun rumah tangga. Menurutku, pemuda ini cukup baik. Aku. Fushin. Pulanglah bersamaku. Sekarang kau sudah kehilangan kekuatan dewa. Kalau begini terus, nyawamu bisa melayang. Bapak Dewa, meski aku sudah tak punya kekuatan, aku tetap akan melindungi Mama. Dengan segala kesaktianmu, masihkah benar-benar tidak ada cara lain? Bisakah menyelamatkan Fushin? Cara sih ada. Asalkan kamu... Sudah saat seperti ini, jangan bertele-tele lagi. Asalkan bisa menyelamatkan Fushin, aku akan melakukan apa saja. Kekuatan ilahi Fusin diwarisi melalui garis keturunan. Asalkan kamu menikah denganku dan kembali ke Tianting, Fusin pasti akan pulih seperti semula. Apa? Menikahimu? Mama, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Lagi pula, aku masih punya waktu. Kamu hampir mati. Masih sempat bercanda. Aku sudah mentransfer kekuatanku kepada Fusin. Itu bisa menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Tapi, aku sudah tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi lagi. Kalau Mama menghadapi bahaya, bagaimana? Aku akan selalu mendampingi Sun Wanwan. Kenapa kamu begitu baik padaku? 1000 tahun yang lalu, aku berutang padamu. Tunggu, 1000 tahun yang lalu? Aku baru 26 tahun ini. Kalau begitu, aku tanya padamu, 1000 tahun yang lalu, aku memanggilmu apa? Hubungan kita begitu dekat. Aku tidak bisa memanggilmu dengan namamu kan? Mama, dulu Mama memanggil Bapak Dewa Xiao Hei. Karena wujud asli Bapak Dewa adalah naga hitam kecil. Xiao Hei. Dulu aku pernah memelihara seekor anjing. Namanya juga Xiao Hei. Sayangnya, baru 3 tahun kupelihara. Dia sudah pergi. Mama, anjing kecil itu pasti sangat suka menjilati tangan Mama ya. Bagaimana kamu tahu? Karena anjing penjilat kecil itu adalah Bapak Dewa yang berubah. Bapak Dewa sebenarnya selalu mengikutimu saat kamu masih sangat kecil. Hanya saja, setelah kamu dewasa, Bapak Dewa entah bagaimana tidak bisa menemukanmu lagi. Tidak kusangka. Kamu cukup setia ya. Nuan. Jadi, kamu bersedia? Kamu tidak bersedia. Jadi, kamu bersedia atau tidak bersedia? Terlalu cepat. Yeay, Mama setuju. Tapi, aku punya syarat. Katakan saja, syarat apapun akan kupenuhi. Aku belum setuju ya. Jangan sentuh-sentuh. Apa syaratnya? Kalian harus tulus menyayangiku. Mama, tentu saja kami akan menyayangimu. Mobilmu akan kuganti, yang roda 4. Rumahmu akan kuganti yang super besar. Gampang sekali bicara. Apa kau tahu? Semua yang kau katakan itu butuh banyak sekali uang. Kau masih sekecil ini. Bicarakan lagi kalau kau sudah besar nanti. Aku memang belum bisa menghasilkan uang, tapi Bapak Dewa bisa. Meskipun aku belum pernah mencari uang, aku akan berusaha keras agar kau dan Fusin bisa hidup tanpa beban. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Asalkan dalam 7 hari kau bisa menghasilkan 1 juta, aku akan bersamamu. 1 juta? Bukankah itu terlalu banyak? Bapak Dewa, cepat setujui Mama. Mama memberimu kesempatan. Dengar baik-baik, harus sungguh-sungguh. Hasilkan 100 juta ini, tapi tidak boleh pakai sihir dewa. Baik, aku setuju. Wanita ini berani-beraninya tanpa persetujuanku menentukan takdirnya dengan pria lain. Pernikahan Cheng Ping itu... Meskipun harus diikat, Sun Wanwan harus dibawa ke sini. Kakek, kami pergi dulu. Selamat bersenang-senang ya. Kakek, kami tidak pergi bermain. Bapak Dewa hari ini mau keluar mencari uang. Setelah dapat 100 juta, akan menikah dengan Mama. Nuan, kemarilah sebentar. Ada yang ingin ayah bicarakan denganmu. Kalau begitu, kalian pergi duluan saja. Aku akan menyusul kalian nanti. Semangat ya. Baik, aku akan berusaha. Sampai jumpa, kakek. Sampai jumpa, Mama. Ayah mencariku? Tunggu sebentar. Nuan, ini uang simpanan ayah selama ini. Meskipun tidak banyak, ambil ini. Ayah, ini apa? Pemuda itu lumayan. Dia punya kemampuan dan bertanggung jawab. Meskipun dia punya seorang putri, ayah bisa lihat dia tulus padamu. Jangan terlalu mempersulit dia. Manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Ayah,
Apa yang ayah katakan? Belum ada apa-apa kok. Haha, benar-benar. Sekarang semua suka pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Aduh, ayah. Su Nuan. Selain Cheng Ping, kau tidak boleh menikah dengan orang lain. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan si bodoh itu. Itu bukan keputusanmu. Dajiang, ikat dia. Apa yang kau lakukan? Minggir, kemari. Lepaskan aku. Nuan. Sudah bekerja sepanjang pagi, baru dapat 30 sekian koin. Kapan bisa dapat 1 juta koin? Bapak Dewa, ini yang tidak kau mengerti kan? Punya 1 juta koin atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah sikapmu. Jarak beberapa kilometer, aku bisa menempuhnya dalam 1 langkah. Malah harus naik motor bobrok ini pelan-pelan. Benar-benar buang-buang waktu. Kau lupa apa yang Mama katakan. Harus mencari uang dengan jujur. Tidak boleh pakai sihir. Oke, pesanan selanjutnya. Fusin, jika terus begini kau akan mati. Kembalilah ke Tianting bersamaku. Aku baru saja menemukan Mama. Aku tidak mau kembali. Jika aku harus mati, aku ingin berada di sisi Mama. Kalau begitu, aku akan mengantarmu kembali. Bapak Dewa, apakah kita akan pergi ke rumah Mama bersama? Aku harus kembali ke Tianting untuk mencari cara menyembuhkanmu. Ingat, kau tidak boleh menggunakan kekuatan dewa lagi. Jika tidak, bahkan Daluo Jinxian pun turun ke dunia manusia, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tidak, Mama dalam bahaya. Tuan Cheng, Su Nuan ini sudah kubawa untukmu. Sisa uangnya. Jangan khawatir. Setelah semua beres, tidak akan ada 1 sen pun yang kurang untukmu. Aduh. Hanya saja gadis ini, sifatnya begitu keras. Bagaimana jika dia melukai putraku? Apa yang harus dilakukan? Tuan Cheng, jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan segalanya. Nanti, cukup semprotkan botol obat ini dengan lembut ke depannya. Dia akan patuh. Istriku. Aku akan punya istri. Kemari. Apa yang mau kalian lakukan? Jika kalian berani menyentuh sehelai rambutku, Xuanye tidak akan melepaskan kalian. Dasar wanita kecil. Kau sebentar lagi akan jadi bagian keluarga Cheng. Masih saja memikirkan pria liar di luar sana? Tuan Cheng, biarkan putramu bermain di sini. Mari kita minum. Silakan. Istriku. Aku punya istri. Istriku, Nuan. Nuan, aku akan punya istri, Xuanye. IPL. Istriku. Ingat, kau tidak boleh menggunakan kekuatan dewa lagi. Jika tidak, bahkan Daluo Jinxian yang turun ke dunia pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku harus menyelamatkan Mama. Kau orang jahat. Lepaskan Mamaku. Mama, cepat bangun. Aku datang menyelamatkanmu. Xuanye, Mama diberi obat oleh orang jahat. Diberi obat. Fuxin, kenapa kamu di sini? Mama, cepat lari. IPPY. Istriku. Fuxin. Istriku, jangan pergi. Istriku. Mama, jangan pedulikan aku. Cepat lari. Fuxin, tenang saja. Aku pasti akan membawamu keluar. Istriku, jangan pergi. Suara ini sepertinya ada yang tidak beres. Ini apa maksud perkataan Anda? Gawat. Pasti dukun kecil itu sudah kembali. Cheng Ping dalam bahaya. Dasar wanita.
Apa yang kau lakukan pada putraku? Su, Nuan, dasar wanita kecil. Apa kau masih punya sedikit rasa malu? Tidak melayani suamimu dengan baik, malah menjatuhkannya ke tanah. Siapa yang mau menikah dengan orang bodoh ini? Kalian semua memaksaku. Su, Nuan, apa kau tidak ingin hidup lagi? Penjahat besar. Kalau mau menikah, nikah saja sendiri. Mama, cepat lari. Lepaskan aku. Aku tidak akan menikah dengannya. Mau pergi? Tidak semudah itu. Kemari. Fuxin, Jika kau berani keluar dari pintu ini hari ini, aku akan langsung mencekik anak ini. Mama, cepat lari. Baiklah. aku setuju. Fuxin sayang, tidurlah yang nyenyak dulu. Lepaskan dia. Aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Anakku, cepat temui calon istrimu. Anakku akan segera menikah. Tuan Cheng, kalau begitu, selamat sebelumnya. Semoga Anda memiliki banyak keturunan. Lecia, ayo pergi. Pergi. Bajingan kecil ini membuat kita menderita begitu banyak. Hari ini, aku akan menghabisinya. Tidak, sudah Chang. Kau bilang akan melepaskan Fuxin. Aku tidak menepati janjiku. Memangnya kenapa? Cheng Ping, atur istrimu. Baik. Sudah Chang, kau binatang. Aku akan melawanmu. Kau bajingan. Anak kecil, ini akibatnya jika berani melawanku. Pergi ke neraka dan bertobatlah. Fuxin, cepat lari. Cepat lari. Mama akan menahannya untukmu. Minggir. Kalian sudah berjanji padaku. Jangan. Tidak. Fuxin, cepat bangun. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Sudah Chang. Fuxin dilindungi seseorang. Kau berani menyentuhnya. Kau tidak ingin hidup lagi. Mami, Sudah diambang kematian, kau masih berani berbuat ulah. Kurasa kau ingin mati? Bapak Dewa, tolong aku. Hari ini, bahkan jika Raja Langit datang, aku akan tetap membunuhmu. Beraninya kau, serangga? Jangan lancang. Lepaskan aku. Jadi sialan, kembali ke sini. Istriku. Ini semua salahku. Cepat selamatkan Fuxin. Ada aku di sini. Tidak akan terjadi apa-apa. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Cheng Ping, kau masih menginginkan istrimu atau tidak? Cepat bantu. Baik. Kenapa masih diam saja? Cepat pergi. Su Nuan, dasar wanita murahan, bagaimana bisa aku punya anak perempuan sepertimu? Kau, jangan bertindak sembarangan. Apa yang ingin kau lakukan? Mulai sekarang, kita putus hubungan. Sisa hidup kalian, habiskan saja di penjara untuk bertobat. Bapak Dewa, akhirnya kau datang. Xuanye, cepat selamatkan Fuxin. Bapak Dewa, tadi saat menyelamatkan kami, kau sangat keren. Kali ini kau benar-benar terlalu ceroboh. Aku sudah memperingatkanmu. Selama Mama baik-baik saja, aku akan melakukan apapun. Mama, jangan pernah lagi berpisah denganku ya. Baik. Fuxin, kembali bersamaku. Aku tidak mau kembali. Dengan kondisi tubuhmu sekarang, aku tidak bisa lagi mentransfer kultivasi padamu. Saat hukuman langit datang lagi nanti, kau akan mati. Aku ingin bersama Mama. Benarkah tidak ada cara lain? Kecuali jika bisa menemukan Tian Shan Xuelian, barulah nyawanya bisa diselamatkan. Namun, dengan begitu, dia akan sepenuhnya menjadi manusia biasa. Tidak bisa kembali ke Tianting. Berapa harga Tian Shan Xuelian? Di mana aku bisa membelinya? Aku akan membelinya sekarang juga. Tian Shan Xuelian sangat langka di dunia.
Mungkin sebanyak apapun uang tidak akan bisa membelinya. Sejauh yang ku tahu, Tian Shan Suolian terakhir muncul adalah 100 tahun yang lalu. Jika kau bersedia menikahiku dan kembali ke Tianting, tidak akan ada banyak masalah lagi. Fuxin, jangan khawatir. Selama masih ada sedikit kesempatan, aku pasti akan menyembuhkanmu. Kalian ini... Ayah, sudah selesai berkemas. Kalian mau pergi? Aku sudah menunda terlalu banyak waktu di sini. Ada hal lain yang harus kulakukan. Aku harus segera pergi. Kakek, para penjahat itu sudah kami kirim ke penjara. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggu kakek. Jangan khawatir, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan Nuan-Nuan mengalami masalah lagi. Bagus. Dengan perkataanmu itu, aku jadi lega. Nuan-Nuan, aku tetap pada perkataanku. Jangan terlalu mempersulit Xuanye. Manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Ayah? Wah, aku akhirnya pulang. Fuxin kecil, kamu belum makan seharian. Apa perutmu lapar? Mama akan memasak untukmu. Mama, aku mau makan iga babi goreng. Baiklah, Mama akan segera memasakkannya untukmu. Nuan-Nuan. Xuanye. Bapak Dewa malu-malu ya. Kamu mau makan apa? Aku akan memasak. Aku tidak akan makan. Aku harus segera berangkat mencari Tian Shan Suolian dimanapun itu. Makanan akan segera siap. Tidak mau tinggal sebentar lagi? Masalah Fuxin tidak bisa ditunda lagi. Harus segera ditemukan Tian Shan Suolian itu. Fuxin, jaga Nuan-Nuan baik-baik. Bapak Dewa, jangan khawatir. Serahkan padaku. Tunggu. Kapan kamu akan kembali? Segera, tunggu aku. Kamu sendirian, harus hati-hati. Oh, Mama akhirnya menyukai Bapak Dewa. Aku tidak. Jangan bicara omong kosong. Hehehe, aku tidak akan bicara lagi. Fuxin kecil, bisakah kamu memberitahuku Xuanye itu orang seperti apa? Kamu tidak bicara. Apa maksudnya? Mama, tadi Mama tidak mengizinkanku bicara. Sudahlah, aku tidak akan bertanya padamu. Untuk saat ini, kita juga tidak bisa menemukan Tian Shan Suolian. Bagaimana kalau kita pergi melihat kuil? Bagaimanapun juga, kalian semua adalah dewa. Mungkin saja kalian bisa membantu. Orang tua, ada apa denganmu? Jangan ikut campur, hati-hati dituduh. Jangan ikut campur. Hati-hati dituduh. Cepat panggil ambulans. Kamu sendiri yang bodoh, jangan seret kami. Ini... Dia yang menabraknya. Aku melihatnya. Di siang bolong begini, kamu berani di depan umum mencelakai orang. Cepat lapor polisi. Cepat lapor polisi. Jangan biarkan dia kabur. Mama sedang menyelamatkan orang. Kalian jangan di sini, malah merepotkan. Lepaskan aku. Jika tidak segera memberinya obat, orang tua ini akan mati. Kenapa kami harus mendengarkanmu? Obat apa yang harus diminum? Hanya dokter yang bisa memutuskan. Pil penjaga nyawa, pemberian Bapak Dewa. Kamu beruntung. Gadis kecil ini, Entah apa yang dia berikan padanya. Orang tua ini langsung sadar. Pak Tua, apakah wanita ini yang menabrakmu? Jangan takut. Kami akan bersaksi untukmu. Saya mengalami serangan jantung. Untungnya ada gadis ini. Kalau tidak, saya pasti sudah mati. Nona, kau menyelamatkan hidupku. Katakan, bagaimana saya harus berterima kasih padamu? Itu hanya bantuan kecil. Bagaimana kalau Anda memberiku 100 yuan saja? 1 juta?
Nona, maafkan saya. Saya tidak membawa uang tunai. Begini saja. Anda tulis nomor rekeningnya untuk saya. Nanti saya transferkan. Saya hanya minta 100 yuan. Apa perlu ditransfer ke rekening? Berlebihan sekali. Oh ya. Ini kartu nama saya. Kita bisa sering berhubungan nanti. Baiklah. Kalau begitu, saya pergi dulu. Entah bagaimana keadaan Xuanye sekarang. Perutku lapar. Ingin makan hamburger. Fusin, kamu makan hamburger. Pas sekali, habiskan saja 100 ini. Sisanya. Dua. Bisa makan hamburger kan? Berikan pada Bapak Dewa. Bapak Dewa akan segera pulih. Langsung segar bugar. Pil yang diberikan Bapak Dewa. Hebat kan? Kalau kamu masih berani mengatakan Xuanye tidak ada di sisimu, Bapak Dewa memberikannya padaku untuk menyelamatkan nyawa. Bapak Dewa baru saja mengikutiku sampai sini. dia baru saja datang. Bapak Dewa takut kamu kenapa-kenapa. Jadi dia berubah menjadi burung. Kamu tahu tidak? Kita menyelamatkan Bapak Dewa. Kita baru saja akan berterima kasih. Mama! Itu benar, pil penjaga nyawa dari Bapak Dewa. 10.000. Apakah itu tidak dihitung? Bapak Dewa bilang aku harus melompat. Lepaskan aku! Lepaskan aku, lepaskan. Aku adalah Dewi Xuannu dari 9 langit. Beraninya kalian memperlakukanku seperti ini. Kau mencoba membunuh Tianhou. Kejahatanmu tak termaafkan. Kaisar Langit Xuanye telah memerintahkanmu untuk diasingkan ke dunia manusia. Untuk menderita semua kesengsaraan dunia manusia. Sun Wanwan, kau datang untuk menertawakanku kan? Aku beritahu kau, aku dan Xuanye adalah cinta sejati. Sedangkan kau hanyalah orang ketiga yang tidak dicintai. Selama bertahun-tahun ini, kau terus mengadu domba hubungan antara aku dan Xuanye. Aku lelah. Aku pikir, selama aku dan Xuanye cukup saling mencintai, kami bisa tetap tenang. Ternyata, selama ini aku hanya menipu diriku sendiri. Tianhou, kau sudah meminum air pelupa. Begitu kau melompat dari platform Zuxian, maka tidak ada jalan kembali. Menguji hati di dunia manusia. Nasib baik dan buruk tak terduga. Tidak ada kekhawatiran bagi orang lain. Setelah saya menemukan jawabannya, saya pasti akan kembali. Semoga Tianhou mempertimbangkannya lagi. Keputusan saya sudah bulat. Kalian tidak perlu banyak bicara. Nuan, apa kau benar-benar akan meninggalkanku? Penderitaan yang dialami Sun Wanwan di dunia manusia, aku ingin kau membayarnya 10 kali lipat. Bawa dia, jatuhkan dia ke dunia manusia. Jangan. Waner, ada apa denganmu? Ayah, aku baik-baik saja. Tidak kusangka bertemu denganmu di sini. Halo, saya ingin bertemu Tuan Li Chenguo. Taruh saja pesanannya di sana. Jangan lupa daftar ya. Saya bukan pengantar makanan. Saya punya sesuatu yang harus saya serahkan sendiri kepada Tuan Li. Tolong sampaikan pesan saya. Tunggu sebentar.
Halo. Nona, ada seorang gadis bernama Su Nuan yang ingin bertemu Tuan Besar. Katanya dia punya sesuatu yang ingin diserahkan, serahkan langsung pada Tuan Besar. Tidak kusangka Sunuanuan secepat ini datang kemari. Hari ini, apapun yang terjadi, Aku tidak akan membiarkannya. masuk ke gerbang keluarga Li. Nona, Hari ini adalah pesta ulang tahun ayahku. Seorang pengantar makanan rendahan. Cari saja alasan apapun untuk mengusirnya. tunjukkan undangan Anda. Apa? Undangan? Hari ini adalah pesta ulang tahun Tuan Besar kami. Karena Anda tidak punya undangan, silakan kembali. Ini uang 1 juta. Jika hilang, aku tidak bisa menjelaskannya. Lebih baik mengembalikannya sendiri kepada beliau. Aku benar-benar punya sesuatu yang harus kuserahkan langsung kepada Tuan Li. Nona, aku sarankan Anda jangan macam-macam. Tuan Besar kami ini bukan sembarang orang bisa menemuinya. Tapi, sebelumnya Tuan Li pernah bilang padaku, selalu diterima. Ini diberikan Tuan Li padaku. Ini jelas kartu nama palsu. Aku sudah 30 tahun bersama Tuan Besar. Belum pernah melihatnya menggunakan nomor ini. Aku sarankan kau, jangan cari masalah. Jika kau tahu diri, bawa sampahmu itu dan segera pergi. Pak Tua, jangan-jangan selama ini Toh tidak punya nomor pribadi kakek Li. Kau iri pada kami ya? Hei, dasar bocah kurang ajar. Selama 30 tahun ini, aku dan Tuan Besar sudah kemana-mana. Aku iri pada kalian. Cepatlah, bawa putrimu sebelum aku marah. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan suruh satpam mengusir kalian. Sudah begini, belum marah juga. Jangan-jangan kau tersinggung dan jadi malu lalu marah ya? Hei, satpam, tolong kalian pergi. Fuxin, jangan mengganggu pesta ulang tahun Tuan Li. Kita datang lain kali saja ya. Mama tinggal telepon saja kakek Su kan? Kalau kita pergi sekarang dan datang lain kali, kita tetap tidak akan bisa masuk. Coba lihat, tempat apa ini? Orang-orang yang datang semuanya kaya raya. Ini bukan tempatmu. Jangan pura-pura lagi. Kami dan grup Su sudah bekerja sama bertahun-tahun. Untuk bertemu Tuan Su saja, harus membuat janji. Kau ini, masih berharap punya nomor pribadi Tuan Su? Nona kecil. Kalian sudah sampai mana? Tuan Li, kami sekarang... sudah. Sampai kapan kalian mau membuat keributan? Cepat pergi. Aku benar-benar ada sesuatu yang harus kuserahkan langsung pada Tuan Li. Kau tidak lihat ini tempat apa? Gerbang keluarga Li bukan tempat yang bisa kau masuki begitu saja. Sebelum keluar rumah, kau tidak bercermin dulu. Naik motor listrik bututmu itu, lalu datang ke sini. Jangan sampai kesialanmu menular pada kami. Begini saja, di kartu ini ada 10.000 yuan. Anggap saja aku kasihan padamu. Ini sumbangan pribadi. Tidak perlu dikembalikan. Cepat pergi ke tempat lain untuk mengemis. Fuxin, ayo kita pergi. Mama, kita tidak bisa pergi. Hei, Kalian ini benar-benar tidak mau mendengar kata-kata baik ya. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kau baik-baik saja? Kenapa kau datang? Aku tidak pernah pergi. Bukankah kau pergi mencari Tian Shan Xuelian? Mama, apa Mama lupa? Burung kecil yang selalu mengikuti kita itu adalah Bapak Dewa. Aku ingin lihat siapa yang begitu berani membuat masalah di depan rumah keluarga Liku. Nona, mereka inilah bersikeras ingin menyerahkan sesuatu langsung kepada Tuan Besar. Tidak bisa diusir. Aku adalah putri Li Zengguo. Ada apa? Berikan padaku. Itu kamu? Mengapa garis takdir Nuan-Nuan ada pada wanita ini? Sebelum semuanya jelas, lebih baik kita tidak bertindak. Kakak, Mama benar-benar punya sesuatu untuk kakek. Kalian pengemis dari mana? Sudah aku bilang, keluarga Li kami tidak menyambut kalian. Cepat pergi. Pengemis bau, benar-benar tidak tahu diri. Begini saja, aku beri kalian 10.000 lagi. Anggap saja itu biaya pengobatan ibumu. Pengemis kecil, ambil ini. Sebelum terluka, cepat pergi. Kalianlah yang pengemis bau. Siapa yang peduli dengan kalian? Uang receh bau ini. Yang harus pergi, itu kalian. Mama adalah tamu terhormat kakek. Si kecil manis masih berani membantah. Akan kubunuh kau. Dasar anak nakal. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Akan kucekik kau. Aduh, sudahlah. Kalian ini mau ribut sampai kapan? Sekarang kalian
Pergi sejauh mungkin. Kemari. Wana, aku menyuruhmu menjemput orang sudah selama ini. Kenapa belum membawa mereka masuk? Lihatlah kalian, membuat masalah seperti ini. Nanti kalau Tuan Besar marah, kalian tidak akan sanggup menanggungnya. Mama, sudah kubilang, kakek akan segera datang kan? Wana, mana orang yang kuminta untuk dijemput? Ayah! Bukankah orangnya sudah ada di sini? Nuan-nuan, mereka tidak menyulitkanmu, kan? Kakek! Mereka tidak mengizinkan kami bertemu Anda, dan mereka bersekongkol untuk menindas Mama. Apa yang dia katakan itu benar. Ayah, ini semua hanya salah paham. Salah paham? Aku ingin tahu, salah paham macam apa yang membuat penjaga keamanan mengusir orang? Saya, Li Chengguo. Terima kasih atas kebaikan Nona yang telah menyelamatkan hidup saya. Ini aku tidak salah lihat kan? Ini tidak mungkin. Kepala pelayan, Tuan Li jangan-jangan sudah pikun ya? Ayah, Aku dengar ada yang ingin membunuh gadis kecil ini dan juga merobek mulutnya. Aku buta mata, aku meremehkan orang, aku pantas mati. Berlutut. Nuan-nuan, hari ini adalah ulang tahun Li Chengguo. Jika kalian punya waktu, mohon sudi datang dan makan bersama. Mama, aku lapar. ayah, pelan-pelan saja. Sudah tua, tidak bisa menolak usia. Baru beberapa langkah saja, sudah terengah-engah begini. Obat ini bermasalah. Jangan biarkan dia meminumnya. Kakek, obat yang kakek minum ini, aku mencium aromanya dari jauh. Wanginya enak sekali. Aku juga mau minum. Obat ini adalah resep rahasia yang Li Wan Er dapatkan dari tabib-tabib terkenal dan ramuan spiritual dari seluruh dunia yang diracik menjadi satu. Kamu tidak boleh sembarangan meminumnya, ya? Ayah, selama ayah bisa sehat dan berumur panjang, meskipun aku menghabiskan banyak uang dan banyak waktu, itu semua sepadan. Ayah, obat ini harus diminum selagi hangat. Li Wan Er sangat perhatian. Kakek, biarkan aku minum seteguk. Sun Wan, bagaimana kau mendidik putrimu? Sangat tidak sopan. Maafkan saya, Fuxin. Kenapa kali ini kau sangat tidak pengertian? Sudah. Fuxin juga sudah tahu kesalahannya. Jangan mempersulit dia lagi. Kakek, ayo minum obatnya. Sini. Ini beracun, jangan diminum. Lihat, Fuxin tidak berbohong. Apa kau tahu betapa berharganya obat ini? Berapa banyak waktu yang kubutuhkan untuk merebus obat ini? Kau hanya berdasarkan sedikit busa. Berani bilang ini racun. Jika kau tidak bisa menunjukkan bukti hari ini, aku akan segera menyuruh orang mengusirmu keluar. Cepat, minta maaf pada Wan Er. Fuxin, cepat minta maaf. Ini beracun. Aku menyelamatkan kakek. Kenapa aku harus minta maaf? Kakek, setiap kali setelah minum obat, apakah kakek merasa pusing dan mengantuk? Pikiran kakek linglung. Aku sudah setengah kaki. Orang yang sudah diambang kematian, energinya tentu tidak sekuat dulu. Fuxin, cepat minta maaf. Meskipun aku hanya putri angkat ayah, tapi di hatiku, dia lebih berharga daripada ayah kandungku. Kami sudah bersama selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin aku ingin menyakitinya? Bahkan jika aku benar-benar ingin menyakitinya, mengapa aku harus meracuninya? Putri angkat? Jika dia hanya manusia biasa, bagaimana mungkin dia tahu cara menggunakan sup penyesat jiwa? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Kakek, apa Anda tidak percaya apa yang saya katakan? Cukup. Mengingat usiamu yang masih muda, aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Minta maaf pada Wan Er.
Kakek, kakak, Fusin masih kecil. Dia tidak mengerti apa-apa. Mohon maafkan dia. Tuan Li, jika saya tidak salah, di pergelangan tangan kanan Anda ada tanda hitam, dan itu semakin gelap. Setiap tengah malam Anda akan terbangun karena rasa sakit. Semua ini, siapa yang memberitahumu? Sepertinya Sun Wanwan sudah bersiap hari ini. Jika terus begini, cepat atau lambat dia akan tahu tentang aku yang menukar takdirnya. Aku harus mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Setelah wanita ini disingkirkan, aku pasti akan membuatmu kembali padaku. Kalian benar-benar berusaha keras untuk bertemu ayahku. Menemukan dokter pribadi ayahku pasti butuh banyak usaha, kan? Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Aku tidak kenal dokter pribadi apapun, tapi aku mengenali obat yang kau gunakan itu. Nona Li, aku justru sangat penasaran. Dendam kesumat apa yang kau miliki dengan Tuan Li, sampai harus menggunakan sup pengganti jiwa yang membingungkan ini? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Obatku ini semua sesuai resep tabib dewa, dan obat ini juga diracik oleh tabib dewa. Tabib dewa mana yang begitu terhormat sampai meresepkan obat berbahaya ini? Yao. Sudahlah. Yang tidak tahu, tidak bersalah. Wan Er, hanya karena niatmu ingin membantuku, sampai tertipu oleh orang jahat itu. Soal ini tidak boleh dibicarakan lagi. Tuan Li, jika Anda mempercayai saya bisa menetralkan racun dalam tubuh Anda. Gawat, kalau begini, rencanaku mengendalikan Li Jungu, serta merampas harta keluarga Li akan buyar semua. Padahal yang sudah susah payah ku cari, si tabib sakti saja menyerah. Masa aku bisa percaya pada dukun abal-abal sepertimu bisa menyelamatkan ayahku? Sebelumnya, Nuan-Nuan pernah menyelamatkan nyawaku. Saya sangat mempercayainya. Saudara muda, apa yang perlu saya lakukan? Sudah lama sekali rasanya aku tidak pernah merasa selega ini. Saudara muda, aku yang tua ini ucapkan terima kasih padamu. Tapi bekas ini masih ada di sini ya. Jangan khawatir, 1 jam lagi, tanda itu menghilang dengan sendirinya. Penyakit kakek sudah disembuhkan oleh Bapak Dewa. Fusin. Xuan Ye, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat selamatkan Fusin. Sebelum semuanya jelas, aku tidak boleh terlalu banyak menunjukkan di depan wanita ini. Fusin. Hei, adik kecil, kenapa kau belum bertindak? Apa kau kekurangan bahan obat? Jika ada yang kau butuhkan, katakan saja, jangan sungkan. Penyakit fusin ini bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan obat biasa. Dibutuhkan Tian Shan Suilian sebagai ramuan utama. Wan cepat ke apotik ambil Tian Shan Suilian. Ayah, itu nyawa. Yang dipertaruhkan, jangan itu nyawa lagi. Cepat pergi. Jika Fusin minum obat ini, dia akan baik-baik saja. Dia sekarang bukan lagi dewa, tapi setidaknya nyawanya selamat. Jika kita menikah, apakah Fusin akan menjadi dewa? Dengan restu kekuatan ilahi kedua orang tuanya, dia secara alami bisa kembali ke posisi dewa. Mama akhirnya mau menikah dengan Bapak Dewa. Aku belum memutuskan. Apakah karena aku belum menghasilkan 1 juta? Kepalamu ini terbuat dari kayu ya. Aku tidak mau bicara denganmu. Hah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dulu Mami bisa menyukaimu. Aku? Apa salahku? Hah, Xuan Ye sialan. Xuan Ye Bao. Memangnya dewa itu hebat. Meskipun aku melajang seumur hidup, aku tidak akan pernah menikah denganmu, si kepala batu ini. Sun Wanwan, kau takkan bisa menggantikanku. Mengambil harta Li Zhenguo. Tinggal 1 langkah terakhir ini, aku bisa menyelesaikan latihanku dan kembali ke Tianting. Saat itu, Suanye pasti akan patuh kembali ke sisiku. Wana,
Nona Song. Bagaimana penyakit Wan Li? Sudah membaik? Berkat dirimu, ayahku sudah jauh lebih baik. Oh, ngomong-ngomong, aku datang untuk bertanya padamu. Apakah kau ada waktu untuk makan malam santai? Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Tuan Li terlalu sungkan. Tolong sampaikan pada mereka. Aku pasti akan datang. Mama, Penyakit Fusin sudah sembuh. Jangan marah lagi ya. Mama, aku mau makan hamburger. Wana, kalau begitu, kami tidak akan mengganggu. Ayo, Mama ajak kamu makan hamburger. Apa yang kau lakukan? Apa kamu sudah dapat uangnya? Baru kamu boleh pulang. Meskipun harus mencari uang, kita harus makan dulu kan? Apa kamu sudah dapat 1 juta? Baru kamu boleh makan. Melewatkan 1 kali makan tidak akan membuatmu mati kelaparan. Apa yang kamu lihat? Kalian berdua hanya bisa menindas aku. Kamu mau kemana lagi? Aku mau mengawasi Bapak Dewa bekerja. Bagaimana kalau dia malas? Mama, tunggu aku di rumah. Aku pasti akan membuat Bapak Dewa mengerti. Baru aku pulang. Halo? Nona Song, saya sudah mengirim orang untuk menjemput Anda di bawah. Anda bisa turun sekarang. Baik, saya segera ke sana. Permisi, apakah Anda Nona Su? Ya, saya. Nona, Tuan Besar mengutus saya untuk menjemput Anda. sudah sampai. Nona Su, silakan turun. Tempat apa ini? Tuan Besar dan Nona ada di dalam, menunggu Anda di dalam. Wana, untuk apa kau membawaku kemari? Untuk apa? Dasar jalang, masih berani bertanya apa yang ingin kulakukan. Apa yang kau lakukan? Tamparan ini aku berikan atas nama Xuanye untuknya. Xuanye. Jika bukan karena kau, dasar jalang ini, aku seharusnya hidup harmonis dengan Xuanye. Jika bukan karena kau, dasar jalang ini, mana mungkin aku dibuang ke dunia manusia olehnya. Li Waner, itu kau. Tianhou, jika terus begini, luka Kaisar Langit belum sembuh. Anda akan kehilangan nyawa karena terlalu banyak kehilangan darah. Aku baik-baik saja. Bawa obat ini ke Xuanye. Siapa yang berani mengganggu pertapaanku? Wan Er? Apa ini? Dibandingkan lukamu, ini bukan apa-apa. Kau menggunakan darahmu sebagai obat untukku, untuk menyembuhkanku. Asalkan kau mau menikahiku, meskipun harus mengorbankan nyawaku, aku rela. Sun Wan, kau akhirnya ingat. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin Xuanye meninggalkanku? Jangan. Seribu tahun yang lalu, aku sudah menukar takdirmu. Sekarang, aku juga punya darahmu. Cepat atau lambat,
aku akan sepenuhnya menjadi dirimu. Dan Suanye juga akan sepenuhnya memilihku. 1000 tahun yang lalu, Suanye tidak memilihmu. 1000 tahun kemudian, dia juga tidak akan. Kau benar, dia memang tidak akan memilihku. Tapi dia akan memilih Su Nuan-nuan. Awasi dia baik-baik. Sebelum aku keluar dari pengasingan, jangan biarkan dia kabur. Lepaskan! Bapak Dewa, kita sudah keluar sudah lama begini. Mama juga nggak nelpon. Jangan-jangan dia kena bahaya ya? Kau akan kuhajar. Ajar lagi. Lepaskan aku! Dasar wanita jalan. Mau kabur lagi? Siapa kau ini? Berani sekali ke sini. Kau cari mati ya? Banyak omong. Habisi dia. Nuan-nuan, ayo kita pulang. Bukannya kamu di rumah? Ada apa sebenarnya? Ini ulah Li Wan Er. Dia mencuri takdirku dan ingin menggantikan diriku agar bisa tetap di sisimu. Mama, bagaimana kamu tahu tentang kejadian 1000 tahun lalu? Nuan-nuan, kamu sudah ingat semuanya? Hanya beberapa pecahan ingatan saja. Ini salahku. Kamu jadi menderita. Bapak Dewa wanita jahat itu pasti akan mencari kesempatan untuk menyakiti Mama. Denganmu di sisinya, Li Wan Er pasti tidak akan bertindak gegabah. Aku akan memancingnya keluar. Aduh. Ayah, Anda sudah berjalan 40 menit. Bahkan tidak terengah-engah sedikit pun. Kesehatan Anda ini semakin membaik. Ini semua berkat pemuda itu. Aku tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk bertemu lagi. Bagaimana kalau aku bantu mencarinya? Jika memungkinkan, aku sangat ingin bertemu mereka lagi. Terutama Su Nuan-nuan itu. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, aku merasakan keakraban yang aneh. Jika orang tua bangka ini dibiarkan lagi bertemu Su Nuan-nuan, maka rencana 1000 tahunku akan sia-sia. Tapi sekarang Suanye ada di sisinya, aku tidak bisa menyentuhnya. Sepertinya aku hanya bisa memintanya untuk bertindak. Wan Er. Kalian seumuran dan sama-sama perempuan. Lebih mudah untuk bicara. Bagaimana kalau kamu saja yang maju, membantu ayah mengatur pertemuan dengan Nuan-nuan? Bagaimana menurutmu? Ayah, aku akan segera pergi. Su Nuan-nuan, kamu sudah tidak punya nilai guna lagi. Pergi ke neraka saja. Tuan, ini hasil penyelidikan Anda. Tentang latar belakang Nona Su. Tapi, Bagaimana Anda bisa menyembunyikannya dari Nona? meskipun Wan Er sudah 20 tahun bersamaku, dia bukan anak kandungku. Jika dia tahu aku curiga Nuan-nuan adalah putri kandungku, aku khawatir dia akan punya pikiran sendiri. Sulit baginya untuk menerima ini. Aduh. Tuan, Nuan-nuan, apakah itu benar-benar kamu?
Setelah hari ini, aku adalah Su Nuan-Nuan. Xuanye, tunggu aku sebentar lagi. Kamu akan segera kembali ke sisiku. Masuk. Tuan, Aku ingin kamu menyingkirkan Su Nuan-Nuan. Baik. Mama, kapan kita bisa menemukan orang jahat itu? Kita tidak perlu mencari. Selama Xuanye tidak ada, mereka sendiri yang akan datang. Mama, jangan takut. Meskipun Bapak Dewa tidak ada, aku akan melindungimu. Kamu sekarang sama sepertiku. Hanya manusia biasa. Dan kamu masih sangat kecil. Tentu saja aku yang melindungimu. Mama, kali ini Bapak Dewa akan berubah jadi apa ya? Kali ini, jadi kucing kecil atau anjing kecil ya? Tapi, di sekitar sini juga tidak ada hewan kecil. Mama, lihat lampu jalan ini. Terang dan bulat. Mirip mata Bapak Dewa, kan? Kalau aku memanggilnya, dia akan menjawab tidak ya? Seharusnya bisa. Xiaohe, apa kau mendengarku? Jika kau bisa mendengarku, Kedipkan lampunya sekali. Sepertinya kita salah tebak. biarkan saja. Begitu aku dalam bahaya, jika dia tidak muncul, maka dia akan tamat. Ayo, kita pulang. Kalian siapa? Kenapa kalian menangkapku? Jika kalian mau uang, aku hanya punya segini. Kau tidak berpikir, aku sendiri yang datang. Hanya untuk uang recehmu ini kan? Aku peringatkan kau. Jangan macam-macam. Sudah diambang kematian, masih saja keras kepala. Aku tidak hanya akan bertindak sembarangan, tapi juga akan mencincang kalian berdua, ibu dan anak, untuk makanan anjing. Inilah akibatnya jika menyinggung Tuan. Kau salah orang. Aku hanya pengantar makanan. Aku sama sekali tidak mengenal tuanmu itu. Bagaimana mungkin aku menyinggungnya? Menyinggung Liwana. Inilah akibatnya bagimu. Benar saja. Itu Li Wan Er. Aku justru khawatir dia tidak datang. Untuk apa banyak bicara? Serang. kakak, Aku tidak bisa bergerak. Dasar tidak berguna. biar aku saja. Siapa kau? Berani-beraninya mengganggu urusanku. Kau sangat berani. Kalau begitu, kau akan bersama mereka pergi ke neraka. Siapa kau? Aduh, pasti patah. Berani menyinggung Tuan, aku tidak akan membiarkanmu. Bue. Berani-beraninya kau menindas mamaku. Bapak Dewa tidak akan membiarkanmu begitu saja. Nuan-Nuan, sudah waktunya. Aku mengembalikan garis takdirmu. Nuan-Nuan, kau akhirnya datang. Tuan Li. Anda, ini... Oh, Benda ini, apa kau masih ingat? Oh. Kalau yang ini? Aku merasa agak familiar. Apa kau masih ingat? 20 tahun yang lalu kau nakal. Bermain di tepi sungai. Tidak sengaja terseret arus sungai. Bagaimana Anda tahu semua ini? 20 tahun. Aku mencarimu. Selama 20 tahun penuh. Maksud Anda? Sebenarnya, aku adalah putri kandung Anda. 20 tahun sudah berlalu. Putriku, kau pasti banyak menderita. Bapak Dewa, mamiku sekarang punya 2 ayah. Jadi, siapa kakek kandungku? Kita tanya saja, pasti tahu. Tuan Li, kami pergi dulu. Setelah semuanya jelas, kami akan kembali menemui Anda.
Ayah. Wan-er, Jangan terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, aku sudah menganggapmu sebagai putri kandungku. Ayah, Anda sudah mengelola keluarga Li puluhan tahun. Sekarang Anda juga sudah menemukan putri kandung Anda. Bukankah sudah waktunya menikmati kebahagiaan keluarga? Wan-e, apa maksudmu? Apa yang akan kau lakukan? Serahkan semua aset keluarga Li kepadaku. Kakek, kami kembali menemuimu. Sepertinya kami datang di waktu yang tidak tepat. Ayah sepertinya tidak ada. Tidak mungkin. Kau juga belajar mengambil keuntungan ya? Apa aku sudah mengizinkanmu? Kau sudah memanggilku ayah. Su Cheng ada di tanganku sekarang. Jika kau ingin dia hidup, suruh Xuan Ye. Datang ke rumah sewamu. Jangan coba-coba bermain licik denganku. Kalau tidak, Su Cheng akan mati. Xuan Ye, cepat pikirkan cara. Mama tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan Bapak Dewa, hanya butuh 1 detik untuk menyelamatkan kakek. Tidak bisa. Mereka tahu aku ada di sini, tapi masih berani bertindak terang-terangan. Mungkin Tuan Li sudah jatuh ke tangan mereka. Bapak Dewa, bagaimana kalau kau meminjamkan sedikit kekuatanmu padaku? Dengan begitu, meskipun kau tidak ada, aku tetap bisa melindungi Mama. Kau sekarang sudah menjadi manusia biasa. Kekuatanku, kau tidak akan sanggup menahannya. Aku akan kembali dulu. Yupei ini, pegang dulu ini. Kalau kamu dalam bahaya, banting ini ke lantai. Aku akan langsung datang. Urusan Tuan Li, biar aku yang selesaikan. Mama, sekarang kita mau kemana? Lepaskan aku! Dasar binatang! Cepat lepaskan dia. Setelah sampai tujuan, baru kami akan melepaskannya. Lepaskan aku! Fushin! fasilitas Tianting. Detak jantung 2 kali per menit. Aktivitas selnya 100 kali di atas manusia normal. Profesor, bagaimana Anda bisa menemukan spesimen bernilai riset sebegitunya? Apalagi ini masih hidup. Berhenti! Apa yang sedang kamu lakukan? Profesor, Anda harus tahu nilai dari anak ini sangatlah tinggi. Lagi pula, kita sudah menerima pembayaran. Tapi, Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena kelemahanmu, aku pasti sudah lama sukses. Kali ini, jangan harap bisa menghentikanku. kau tidak boleh menyentuhnya. Dia masih anak-anak. Sudah beres. Masalah besar Li Wan-er itu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Wan-Wan dan Fusin sekarang. Bagaimana keadaan mereka? Tidak bisa. Aku harus pergi sendiri. Sudah kubilang, kali ini, jangan harap bisa menghentikanku. Hentikan. Kau pasti yang disebut Li Wan-er sebagai dukun tua itu ya? Karena kau sudah datang. Aku akan mulai denganmu dulu. Di mana Sun Wan-Wan? Kau pikir dengan begitu, kau bisa menakutiku? Bapak Dewa, aku baik-baik saja. Cepat selamatkan Mama di sebelah. Mama, aku datang menyelamatkanmu. Jangan khawatir. Semua masalah sudah teratasi. Tidak akan ada lagi yang datang mengganggumu. Mama, akhirnya aku bisa bersama Bapak Dewa dengan tenang. Anak muda, aku memang tidak salah menilaimu. Ayah, Nuan-Nuan, karena kamu sudah menemukan tempatmu. Ayah punya sesuatu untuk diberitahukan padamu.
Sebenarnya, kamu bukan putri kandungku. Jadi, apa yang dikatakan Tuan Li itu benar? Betul. Semua ini karena Li Wan Er mencuri garis takdirmu. Tinggal satu langkah lagi, dan kamu akan mengingat semuanya. Sudah siap? Dengar baik-baik ya. Setelah ingatanmu pulih, kamu tidak boleh marah padaku ya. Misterius sekali. Baiklah, aku janji. Mama, sebelumnya Bapak Dewa selalu dekat wanita jahat itu berbisik-bisik, bahkan tersenyum padanya. Fu Qing, kamu... Ayah. Nuan, ternyata kamu benar. Aku anak yang durhaka. Sampai ayah mencariku selama 20 tahun. Yang penting, kamu sudah pulang. Kalau begitu, jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Ayah! Jangan bicara begitu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menjadi anakmu. Kakek juga akan selalu menjadi kakekku. Aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, mungkin seumur hidupku tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan anakku. Biarkan aku bersujud padamu. Jangan. Cepat berdiri. Kita sudah satu keluarga. Nuan, masih belum tahu. Kalian berencana kapan kalian akan menikah? Soal itu, biar aku yang urus. Kalau begitu, terima kasih Hayang Mertua. Aku ikut saja. Terserah kalian. Bapak Dewa, tunggu apa lagi? Cepat cium Mama. Ikut aku. So, Nuan, kau menang. Xuanye, demi dirimu, aku rela membayar harga berapapun. Tapi aku tetap tidak bisa menahan hatimu. Li Wan Er, aku tidak pernah mencintaimu. Tidak pernah mencintaiku. Jika kau tidak pernah menyukaiku, mengapa kau tidak menolakku pada jamuan makan malam hari itu? Kau tahu tidak, saat aku diturunkan ke dunia manusia olehmu, aku sudah mengandung anakmu. Kau mabuk hari itu. Kakakmu yang membantumu kembali ke kamar. Apa kau tahu? Yang dia berikan padamu untuk diminum adalah sup pengganti jiwa yang membingungkan. Tidak, ini tidak benar. Kamu pasti berbohong padaku, benar kan? Jika yang kau katakan itu benar, panggil dia keluar. Suruh dia menghadapiku. Naga jahat itu sudah kalah dari Bapak Dewa. Sekarang sudah pergi ke neraka. Ribuan tahun yang lalu, aku sudah memberitahumu. Di hatiku, hanya ada Su Nuan. Bagaimana mungkin aku melirikmu lagi? Xuanye! Tidak peduli 1000 atau 10.000 tahun berlalu, di hatiku hanya akan ada Su Nuan. Su Nuan, kali ini kau benar-benar menang. Bunuh saja aku. Aku tidak pernah berpikir untuk mengambil nyawamu. Usiamu belum habis. Sisa hari-harimu, habiskan di penjara untuk bertobat. Nuan, apa rencanamu selanjutnya? Kau akan membawanya pergi secepat ini? Aku benar-benar agak tidak rela. Ya, aku sudah menunggu 20 tahun untuk hari ini. Biarkan saja dia tinggal.
Nuan, bagaimana menurutmu? Aku masih ingin menjalani kehidupan ini dengan baik dulu. Setelah sekian lama, akhirnya aku punya hari-hari seperti sekarang. Dan juga kalian, aku tidak ingin ada penyesalan. Nuan, apapun keputusanmu, aku akan selalu di sisimu. Bapak Dewa, dia belum melamar Mama. Betul sekali. Xuan Ye, kau tidak boleh menyia-nyiakan nuan-nuan kami ya. Kali ini, aku di pihak Fuxin. Kau harus bersiap-siap dengan baik. Kalau tidak, aku yang pertama tidak akan setuju. Kakek tidak boleh mendesak Bapak Dewa. Bagaimana kalau dia terdesak dan tiba-tiba menghilang? Lalu bagaimana dengan Mama? Oh, Bukankah kau masih punya Yupei? Lempar saja ke tanah, dia akan muncul. Xiaohei, apa aku benar? Aduh. Bagaimana aku bisa lupa? Bapak Dewa itu kan pengagum setia. Mama tidak akan pergi begitu saja. Nuan, aku belum pernah meminangmu secara manusiawi. Aku tidak tahu apakah sekarang kamu mau bersamaku. Kalau kamu berkenan, aku rela melepaskan semua tugasku di Tianting dan tetap di sini, menemanimu menjalani hidup di dunia manusia. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Nuan, apa yang kamu katakan? Nuan, sudah di momen seperti ini, jangan main-main ya. Mama, Apakah ada yang salah dariku sampai aku kurang baik? Padahal sudah janji akan kumpulkan 1 juta itu. Aduh, anak manis Mama. 1 juta ini yang Mama tanggung. Mama sudah bilang kan, jangan terlalu mempersulit Xuan Ye. Kenapa dia susah dinasihati sih? Nuan, uang simpanan ayah pun Mama berikan semua buat kamu. Jangan mempersulit Xuan Ye lagi, ya? Mama, aku akan mengawasi Bapak Dewa mencari uang. Terima saja dia ya. Ayah, aku tahu kamu punya uang, tapi ini masalah yang berbeda. Ini sudah kita sepakati sebelumnya. Bapak Dewa, cepat bicara. Aku... Nuan. Mama! Kalian tidak sungguh-sungguh berpikir, aku adalah orang yang sangat mencintai uang, kan? Aku tidak mau uang. Lalu, apa yang kamu inginkan? Setelah semua ini, bagaimana mungkin aku tidak mengerti perasaanmu padaku? Yang kuinginkan adalah... Apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan padamu. Xiaohei, aku mempekerjakanmu sebagai pengawal pribadiku. Kamu harus melindungiku, mencintaiku seumur hidup, tanpa keluhan. Gaji 1 juta. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia.